Jadi sharing saya pada video kali ini adalah jurus terakhir ya, jurus terakhir mengatasi kerusakan televisi tabung 21 inci Polytron Slim dengan gejala satu garis horizontal pada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat datang di Nubens Channel. Baik, pada video kali ini saya akan sharing kepada Anda mengenai sebuah kerusakan pada televisi merek Polytron dengan tipe U-Slim ukuran 21 inci, dimana ini adalah TV tabung dengan layar slim ya. Dan sebelumnya televisi ini mengalami kendala protek sehingga TV ini tidak bisa bekerja dengan normal. Dan jika dihidupkan, televisi ini tidak bisa mengeluarkan gambar maupun suara. Dan setelah dicek kerusakannya, ternyata televisi ini mengalami gangguan pada bagian vertikal di mesin TV-nya. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian belakang mesinnya. Dan seperti inilah penampakan dari mesin TV Polytron tersebut. Waduh, gelap Dan seperti apa kendala kerusakan pada bagian vertikal di televisi tersebut akan saya tunjukkan satu persatu kepada Anda semuanya. Dan sebelumnya televisinya akan saya matikan dulu. Baik, kita balik dulu mesinnya. Dan ini adalah bagian vertikal ya dari televisi ini. Ini bagian vertikalnya terdiri dari beberapa komponen. Di sini ada IC LA78040. Dan sebelumnya bagian vertikal ini menggunakan IC LA78141. Namun karena di tempat saya ini tidak tersedia stok dari IC dengan kode LA78141, maka saya coba untuk diganti dengan persamaannya, yaitu LA78040. Pertama kali TV ini dihidupkan ya, tentunya tidak hidup sama sekali karena mengalami protek. Dan setelah dicek, ternyata IC tersebut mengeluarkan asap. Nah, berarti ada kendala pada IC-nya. Dan setelah saya coba ganti IC-nya dengan tipe 78040, ternyata TV-nya masih tidak bisa bekerja dengan normal dan hanya mengeluarkan gambar satu garis vertikal. Maaf, bukan mengeluarkan garis vertikal seperti yang saya katakan tadi, tapi mengeluarkan gambar garis horizontal. Ya, satu garis horizontal melintang ya. Untuk suara ada, dan itu menandakan bahwa masih ada kendala pada bagian vertikal di sekitar IC ini. Karena di sekitar IC ini, kaki-kakinya ini terhubung dengan beberapa komponen seperti ada beberapa elko, ada beberapa resistor dan diode. Nah, jadi setelah diukur tegangan pada kaki-kaki tersebut ya, setelah diukur tegangan pada kaki-kakinya ini, itu semuanya tidak menunjukkan angka yang normal. Nah, berarti blok vertikalnya ini masih belum bekerja sebagaimana mestinya.
Dan akhirnya saya melakukan pencarian lagi dengan melacak beberapa komponen yang kemungkinan juga mengalami kerusakan, dan saya temukan ada satu elko di sini, yaitu dengan ukuran 100 mikrofarad ya, 50 volt. Ini elkonya ya. Ini bodinya sudah menggelembung ya, menggelembung seperti ini. Nah, ini menandakan IC ini kemungkinan kapasitasnya sudah habis atau apa. Dan ini bisa kita cek dengan multimeter, atau lebih baik lagi dengan menggunakan ESR meter ya. Ini elko sebelumnya ya, kita coba ukur, dan ini nilainya adalah 100 mikrofarad ya, 100 mikrofarad. Nah, 100 mikrofarad 50 volt ya. Kita akan coba ukur apakah sesuai dengan yang tertera dengan menggunakan ESR meter ini. Oke, kita akan lihat. Nah, setelah diukur, nilai elko tertera di sini 44,10 mikrofarad dan ESR-nya 2,9 ohm. Artinya nilai kapasitas elko ini sudah berkurang ya, makanya bodinya ini ada menggelembung di atasnya ya. Dan setelah diganti dengan yang baru, ternyata TV-nya masih juga mengeluarkan gambar satu garis horizontal. Dan setelah dilacak lagi di bagian yang lain ya, ternyata ada satu elko lagi, yaitu dengan nilai 10 mikrofarad ya. Ini elkonya yang sudah saya cabut sebelumnya ya, 10 mikrofarad. Kameranya susah bener fokusnya ini. Ya, ini elkonya 10 mikrofarad ya. Kita coba ukur dengan menggunakan ESR meter. Berapa kapasitasnya? Oke, kita coba ukur ya. Ya, di sini kapasitas elko ditunjukkan 11,23 mikrofarad, artinya kapasitasnya normal ya, karena di bodinya ini tertulis 10 mikrofarad. Namun di nilai ESR-nya ini, nilai hambatan dari elko tersebut adalah 14 ohm. Nah, ini sangat-sangat tidak normal, dan elko ini sudah tidak bisa digunakan juga. Jadi untuk elko dengan nilai 10 mikrofarad ini, standar nilai ESR-nya adalah 2,3 ohm ya, 2,3 ohm. Sedangkan di sini tertera ini 14 ohm, artinya sudah sangat tinggi sekali nilai hambatannya, dan elko-nya tidak bisa bekerja dengan normal. Dan setelah saya ganti elko tersebut dengan yang baru ya, ternyata masih juga gambarnya hanya satu buah garis horizontal. Dan saya cek lagi komponen yang lain seperti dioda dan resistor, itu juga tidak ada masalah. Kemudian tegangan supply-nya DC 24 volt yang keluar dari flyback ini juga normal, tidak ada masalah. Lumayan membuat pusing, dan akhirnya ya saya gunakan jurus terakhir ya. Ini yang paling penting. Jika rekan-rekan mengalami kendala yang sama seperti ini ya, apapun kerusakannya, apakah kerusakannya di bagian IC vertikal atau di bagian-bagian lain, dan sudah ketemu komponen mana yang mengalami kerusakan, namun
namun belum juga bekerja dengan normal mesin TV-nya, gunakan jurus terakhir ini. Ini jurus yang insya Allah bisa membantu. Nah, apa jurus terakhirnya? Jurus terakhirnya, ya, kita bersihkan dulu papan PCB-nya ini, mainboard-nya ini dengan cairan thinner, ya, dengan cairan thinner. Kemudian kita sikat dulu, kita bersihkan. Nah, dicek satu persatu setiap titik-titik solderan ini. Jika ada titik-titik solderan yang mengalami keretakan, ya, karena TV-nya mungkin sudah digunakan beberapa tahun lamanya, sehingga hawa panas yang keluar dari setiap komponen itu mengakibatkan timah solderan yang ada di kaki-kaki komponen ini mengalami keretakan, sehingga koneksinya tidak normal, bahkan tidak bisa terhubung sama sekali dengan komponennya, ya. Nah, jadi diteliti, diperhatikan di titik-titik mana yang mengalami keretakan pada solderan-solderannya, dan disolder ulang kembali, ya, disolder ulang kembali, dan setelah itu baru dicoba kembali. Dan setelah jurus terakhir ini saya gunakan, ya, saya solder ulang di bagian vertikal, kemudian di bagian horizontal yang lain juga, di bagian power supply-nya, di bagian sini juga, itu saya solder ulang semuanya yang mengalami keretakan. Dan alhamdulillah akhirnya mesin TV tersebut bisa hidup dengan normal, mengeluarkan gambar seperti semula, ya. Walaupun sebelumnya juga sempat membuat pusing, tapi alhamdulillah dengan jurus terakhir tadi itu pekerjaan bisa selesai. Dan jika masih juga tidak bisa bekerja dengan normal televisinya, tinggal dicek kembali tegangan yang keluar di kaki-kaki IC vertikal ini, ya. Di kaki-kaki IC vertikal ini diukur satu persatu mulai dari kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Setiap kaki ini diukur tegangannya, dan di sini saya lampirkan tabel tegangan kaki dari IC tersebut. Nah, jika tegangannya tidak seperti yang tertera, berarti ada kendala di bagian vertikal ini. Tinggal dicek lagi komponen-komponen lain yang kemungkinan masih ada yang mengalami kerusakan, atau solderan-solderannya yang juga mengalami keretakan. Dan kita coba hidupkan lagi televisinya. Jadi sharing saya pada video kali ini adalah jurus terakhir, ya, jurus terakhir mengatasi kerusakan televisi tabung 21 inci Polytron Slim dengan gejala satu garis horizontal pada gambar, ya. Kita coba hidupkan kembali. Oh ya, dan ini adalah IC yang sebelumnya digunakan oleh bagian vertikal tersebut, yaitu LA78141, ya. Nah, ini LA78141, nah, yang tadi saya katakan mengeluarkan asap, dan saya ganti dengan persamaannya, yaitu LA78040 seperti ini, ya. Nah, ini karakteristiknya sama, fungsinya sama, letak kakinya juga sama, hanya berbeda di arus saja, ya. Perbedaannya hanya sedikit, tapi bisa digunakan, ya. Oke, kita coba hidupkan televisinya kembali. Apakah masih bisa hidup seperti semula tadi?
Kalau ada bunyi kendaraan di belakang, mohon maaf teman-teman. Jadi karena posisinya ini di pinggir jalan, ya, mungkin suaranya terganggu. Oke, kita coba hidupkan televisinya. Ya. Dan akhirnya setelah ya, gambarnya sudah normal semua, ya. Suaranya juga normal. Dan televisi sudah siap kembali digunakan sama yang punya. Oke, itu saja tadi sharing dari saya mengenai kerusakan bagian vertikal pada televisi Polytron 21 inci U-Slim. Semoga video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, klik tombol like, dan share video ini ke teman-teman Anda jika bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya supaya nanti Anda bisa menerima notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.